Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Angku-angku, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat maghrib rahimakumullah. Mari kita senantiasa bersyukur, alhamdulillah, di tengah kondisi negeri kita yang dalam masa pandemi seperti ini, kita masih diberikan oleh Allah kesempatan untuk berjamaah di rumahnya, di mana tidak semua saudara-saudara kita bisa seperti kita hari ini. Ada di beberapa tempat yang memang masjid ditutup, tidak boleh berjamaah karena katanya menghindari penyebaran atau penularan virus COVID-19 ini. Nah, kita alhamdulillah, walau level kita masih tinggi, ada level berapa gini? Level 3, level lampe. Level lampe balik ya. Tapi alhamdulillah kita yang berhadir kini masih diberikan oleh Allah kesempatan untuk berjamaah ke rumahnya. Kemudian kita lanjutkan pula malam kini dengan kajian atau taklim untuk menambah-nambah ilmu, menambah-nambah pemahaman awak tentang agama. Sebab agama ndak jo ilmunya itu berbahaya. Beribadah ndak jo ilmunya itu berbahaya. Bahkan Umar bin Abdul Aziz berani dia mengeluarkan sebuah statement atau pernyataan kecil beliau, seseorang yang bakarajo indak jo ilmu, maka mudarat yang nyodapekkan lebih gadang daripada manfaat yang nyodapekkan. Iko berbahayanya beribadah dan beramal atau bakarajo ndak jo ilmu. Karajo apa saja, baik karajo kita yang kita adoi sehari-hari, kalau ndak jo ilmunya, kalau ndak profesional wak berbahaya. Guru kalau ndak profesional, kalau ndak jo ilmunya bisa menasihat murid. Buya yang duduk di mimbar iko kalau ndak jo ilmu berbahaya juga. Ada kaji ciak jo dua beko ndak ditampeknya, disampaikan ke jamaah, lalu jamaah amalkan, ternyata kaji iko ndak betul, kan berbahaya tu. Apa saja hidup yang kita lalui, apa saja aktivitas yang awak lakoni, kalau ndak jo ilmunya berbahaya. Alhamdulillah di masjid kita lah dibuat silabus, ibarat orang sekolah lah ada kurikulumnya untuk kita mengaji malam. Ambo dapat jatah 2 kali setahun di siko. InsyaAllah kalau lagi panjang umur sekali lah besok bulan Desember. Kini sekali lah. Kini yang pertama Desember, besok yang kedua insyaAllah. Iko barangkali patut kita syukuri, menunggu-nunggu isa masuk anda. Pada mau talapeh saja awak ancak mana-mana nambah ilmu. Untung-untung beko setengah jam disampaikan dek buya, dak ciek kedua lagi tabau jadi awak. Lagi dapet juga kita menangkap agak ciek kedua, kemudian kita amalkan. Itu barangkali syukur kita malam kini kepada Allah, alhamdulillah. Kemudian di samping itu ndak pula lupa kita mengirimkan salawat dan salam untuk Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Beliau ke idola kita, uswatun hasanah, yang meninggalkan kepada kita dua pada manidui, yang dak lakang dek paneh, dak lapuk dek hujan, itulah Al-Quran dan Sunnah. Selagi kita berpegang kepada nan dua ko, insyaallah kita akan salamai, baik di dunia, terlebih-lebih besok madu Allah di akhirat. Kedua ikolah yang menjadi warisan beliau, kekayaan untuk kita umat Islam.
Maka rugilah kalau yang dua iko ndak kita pelajari. Kalaulah kita pelajari, rugi loh kalau ndak kita jadikan pedoman. Mudah-mudahan dengan acoknya kita berselawat kepada beliau, dapat syafaat lebih besar dari beliau di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Dan kita meminta juga bersama-sama raja beliau ndaknya besok di surga Jannatul Firdaus, itu yang paling tinggi surganya. Kecek Nabi kalau meminta kepada Allah masuk surga dan tanggung-tanggung, minta mana surga tertinggi itu, yaitu surga Firdaus. Maka banyak nama orang Firdaus ada. Itu kan doa. Mudah-mudahan dengan dipanggil Firdaus tuh lain masuk surga aja ya. Walaupun terkadang dia lagi nama Firdaus. Anda nan jaleh namo rancak. Tinggal menandang namo galai. Bausaho anda. Mudah-mudahan sesuai lah karajo tu namo kan begitu. Rancak tuh kalau ada nama orang Firdaus. Mudah-mudahannya dengan dipanggil Firdaus tu takana aja dehnya baso ini inginlah masuk surga Firdaus. Baik, apa aja ibu kepada ambo diberikan sebuah tema. Jadi tema aku ada ditentukan di pengurus atau panitia seksi dakwah atau seksi pendidikan di masjid awak ko. Lanyo bueknya silabus setahun tuh. Kepada ambo diberikan materi yang kurang cocok je background ilmu ambo. Ilmu ambo pendidikan bahasa Arab tu S1 pertama ambo. S1 kedua ambo pendidikan agama Islam. S2 ambo manajemen pendidikan Islam. Kepada ambo diberikan materi fikih untuk orang syariah cocoknya kok. Dek karena ambo ndak ahli-ahli banalo di bidang iko, ambo membawa kitab. Mengaji kitab kita malam kini, kitab fikih sunnah yang terkait dengan tema yang diberikan kepada ambo malam kini. Sama-sama beraja kita, sama-sama kita menganalisa isi kandungan kitab iko yang terkait dengan tema. Mudah-mudahan cik dua bakal dapat dari kita dan kita amalkan. Tema yang diagi panitia kambo, judulnya tu adalah solat sunat. Jadi kalau solat sunat judulnya tu kalau weh ke? Ada? Ndak difokuskan ke cik solat sunat doh, solat sunat. Laweh tu. Ndak selesai. Lalu dikaji Malaki Isa ko kalau kita bahas adalah solat sunat dah. Tentu kita ansu malam kini ko. Sampai ko selesainya itulah kaji disampaikan. Ada? Nanjaleh materi kita insyaallah sesuai dengan silabus solat sunat. Ambo mulai dulu kajian kita iko dengan sebuah sabda Nabi yang bersumber dari Abu Hurairah bahwa Nabi kita pernah bersabda, kecek Nabi kita, sesungguhnya amal manusia yang pertama kali diperhitungkan di hari kiamat besok itu adalah solat. Kola paham sangat kita. Kemudian Allah berfirman loh kepada para malaikat-malaikatnya. Walaupun sebenarnya Allah kola maha tahu. Kece Allah kepada malaikat, wahai para malaikat-malaikatku, coba perhatian, coba dicalik ba'a solat hambaku. Jadi disuruh di Allah malaikatnya mencalik solat hambanya. Tentu kita kini kuah. Coba calik, coba perhatian, calik-calik mana hamba aku yang solat, ba'anya melakukannya, apakah mereka melakukannya sempurna atau kurang? Kalau sang parono ko tentu dimulai jaba suci, dari toharoh, dari awak istinja, kemudian kita lanjutkan jaba wudhu. Itu dari situ mulainya. Sampai beko kita solat dengan khusyuk. Coba perhatian, samparono atau masih kurang? Kalau solatnya sempurna, maka tetapkanlah kesempurnaan itu baginya. Artinya agilah pahalo kainyo sesuai dengan ibadah yang sempurna itu. Baratu, tentu 100 ya nak. Agilah konten 100 kayaknya. Itu kalau samparono. Kemudian Allah masih berfirman kepada malaikatnya,
jika dia kurang dalam pengamalan solatnya, mungkin tiba di bacaan tadi itu Al-Fatihah kurang barasih, tiba di ayat tadi dibaca acok terlupa-lupa, tiba di rukuk mungkin kurang samparono, ya kurang lah. Lalu kata Allah, kalau kurang pengamalannya, maka perhatikan, ada ndak hamba aku tadi itu mengarajuan solat sunat. Tadi awak solat maghrib kurang, tu cari ya. Samparono dah. Kalau samparono balas dengan samparono, catat. Tapi kok ada kurang, perhatikan. Ada tak tadinya setelah solat maghrib tadi itu inyo melaksanakan solat sunat ba'diyah. Kalau adonyo mengarajokan itu, maka sempurnakanlah solat fardu hambaku tadi dari solat sunat yang inyo karajoan. Selanjutnya amal-amal yang lain diperhitungkan berdasarkan ketentuan itu. Jadi hadis iko dirawikan oleh Abu Daud bersumber dari Abu Hurairah. Secara prinsip ada dua hal di siko yang kita dapatkan. Pertama, Allah dan Rasulnya menekankan di hari kiamat besok dan pertama badan diperhitungkan itu adalah salat. Kemudian yang kedua, aku yang paling penting gitu, kalau samparono salat awak, alhamdulillah. Tapi kalau tidak samparono salat awak, maka kata Allah tutui ketidaksempurnaan itu tumbok nan cabik-cabik seketek tadi itu jo salat sunatnya. Tentu pertanyaan untuk kita dalam solat tadi kok, ada tak jaminan kita solat maghrib tadi itu samparono saudaranya? Tidak ada jaminan dah. Baik makmum maupun tadi ambo sebagai imam. Mungkin tadi itu sedang baca ayat antah ada malinteh penganah ke kanan lain. Atau mungkin tadi itu ambo membawakan salah satu irama, kemudian ambo larut di irama ambo tadi. Sehingga ndak Allah tekanal dah, tapi ba'a ritme irama aku ambo mainkan gitu kan sudah saja. Bisa jadi seperti itu. Atau hal-hal lain mungkin yang mengganggu gitu. Nah, atau mungkin setelah sholat takana ba'a lah beko ceramah beko ko. Kemudian ibu-ibu japa apa mungkin adalah talinteh dan lain. Kan ndak bisa kita menjamin tadi itu doa sholat kita tadi itu samparono dah. Oleh karena itu agar samparono salat tadi itu dia ditumbuk dia salat sunat, maka rugi sangai awak yang lah kama saji kemudian lah salat fardu tapi ndak awak barengi rawatib atau salat sunat pengiring salat fardu, rugi sangai awak. Sebab kalau tadi itu salat samparono, maka salat sunat tadi itu sebagai tambahan ibadah ada awak. Tapi kalau salat fardu awak ndak samparono, maka berfungsilah salat sunat tadi itu sebagai panumbok. Ikolah hadis yang acok disampaikan di para buya kita. Ibaratnya sumayang fardu itu baju, kemudian sumayang sunat itu panumbok. Kok ada cabik-cabik seketek baju kok bisa ditumbok. Tapi kalau rajin sumayang sunat, indah ada sumayang fardu, akan ditumbok. Nyo ada orang kok sumayang sunat saja 2 kali lu setahun itu. Idul Fitri cie, Idul Adha cie, dan fardu kok ya indah ada. Ada kan ditumbuk. Baju tu mana ada. Ada Sarawak tu mana ada kan ditumbuk. Jadi panumbuk tu kita baru paguno nyo kalau tu yang ditumbuk kan betul. Dan ditumbuk tulah salat fardu awak. Panumbuknya itulah salat sunat. Kedua-duanya kok dibutuhkan. Coba kena botol kini tuang. Andaikan misalnya bocor banoto atau melatui tengah jalan. Kemudian kalau misalnya ban serap lah melatui lah. Di situ kan dibutuhkan panumbuk tu. Ada. Jangan remehkan panumbuk. Bisa-bisa nak sampai ya Pak ke tujuan kalau penumbuk kan tak ada. Jadi itulah logikanya. Apa jo ibu, ambo mulai dari siko dulu. Ambo ndak membaca secara hukum-hukum dulu dah. Cuman ambo menyampaikan dulu fungsi dari solat sunat itu ternyata luar biasa.
Luar biasanya tadi panumbuk-numbuk dan kurang. Sebab kita lah yakin tadi bahwa kita ini belum tahu apakah salat fardu kita sempurna atau tidak. Wah anggap sendak dulu. Maka salat sunat itu sangat perlu. Kita mulai dari siko dulu agar kita termotivasi untuk salat sunat. Iko kita mulai dari yang pertama apa aja ibu. Kita lanjut ke hadis berikutnya. Dalam kitab Al-Muwatta yang ditulis oleh Imam Malik, guru dari Imam As-Syafi'i beliau kok. Dalam kitab Al-Muwatta itu Imam Malik mengatakan telah sampai kepadaku sebuah informasi tentang sabda Rasulullah. Jadi beliau mendapatkan hadis dan dibukukan oleh beliau di kitab ya Al-Muwatta beliau. Iko kitab terkenal juga ini ya, Al-Muwatta Imam Malik ini. Kitab yang ditulis oleh Imam Malik berisikan hadis-hadis tentang ibadah banyak di situ. Kemudian kitab iko taba ketika Imam Syafi'i baguru ke Imam Malik, maka Imam Syafi'i iko nyok hafal kitab Al-Muwatta dan setabantah tu. Itulah jeniusnya utak dari Imam Syafi'i iko. Yo sabana santiang, apa adanya. Iko hadis iko yang akan kita bacakan itu ditulis oleh Imam Malik dalam kitab Al-Muwatta. Kata Imam Malik, Rasul bersabda. Apa tu bunyi sabda Rasul tu? Istaqimu walan tuhsu wa'malu wa khairu a'malikum as-salah wa la yuhafidhu 'alal wudu illa mu'min. Istiqomahlah dan jangan menghitung keistiqomahanmu. Ketahuilah bahwa sebaik-baik amalmu adalah salat, dan tidak ada yang dapat menjaga wudhu kecuali orang yang beriman. Jadi hadis itu menjelaskan lo balik kepada kita tentang keutamaan salat. Amal terbaik itu salat. Maka di situ bahasanya umum. Tidak hanya salat fardu, tapi juga masuk kaji kita gini ko salat sunat. Jadi lah ada dua hadis ya menjelaskan tentang salat sunat. Satu spesifik dan kedua ke umum. Salat fardu dan salat sunat. Kemudian ikut ada sebuah cerita. Cerita ikut juga sabda Rasulullah. Imam Muslim kok meriwayatkan cerita kok. Jadi cerita itu bersumber dari Rabi'ah bin Ka'ab. Jadi Rabi'ah bin Ka'ab kan yang mengecek Rasul pernah bersabda. Kecek Rasul. Jadi Rasul kok bersabda kepada Ka'ab kok. Maka Ka'ab kok akhirnya nyeritain ke orang. Kecek Nabi ke Ka'ab, ke Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami kok mintalah. Jadi ketika Nabi mengecekan kepada sahabatnya, mintalah. Tiba di awak kira-kira apa yang awak minta? Misalnya basobok awak je Nabi, anggap dalam mimpi gini kok. Mintalah kecek Nabi. Kira-kira apa yang awak minta? Ilmu. Alai. Kepeng ada. Ya. Zaman-zaman sulit kini tuh kepeng mana minta ya. Boleh-boleh saja ya. Alay ameh enak. Rumah ya. Dia ada kontrak lah ya. Kotuan cak kan. Macam-macam lah. Rabi'ah bin Ka'ab kok inyo katiko itu ditawarkan oleh Nabi. Minta lah kepada ambo. Citu mana elok Nabi disuruh meminta. Kemudian aku berkata kecek Rabi'ah bin Ka'ab, apa tuh? Aku meminta kepadamu ya Rasulullah agar diperkenankan menyertaimu nanti di surga. Onde-mande. Iko permintaan itu tanggung-tanggung dah. Ada disangko minta kambing ke Nabi, atau minta piti ke Nabi, atau minta didoakan, atau minta apa? Ternyata tidak tanggung-tanggung dah. Meminta supaya besok bersama-sama dengan Nabi di sarugo. Kok kan level tinggi permintaannya kok. Kalau minta masuk sarugo itu kan jadi aja lah. Kok di sarugo-sarugo malah.
kondak lo do sembarang serugo do pasamo nabi lo onde ya samana tinggi permintaannya. Permintaan ambo ka engkau ya Rasulullah, ambo ingin masuk surga itu bersama-sama dengan engkau. Itu keceknya. Kemudian Nabi bertanya lagi, apakah ada permintaan lain selain itu? Jawab Rabi'ah bin Ka'ab ndak ada lain. Mau cukup cek tu. Ya cek tapi kan pada go kan. Permintaan cek tapi pada go pada so mana. Nak tangguh-tangguh permintaan ada. Ada lagi kecek Nabi kan? Indah cek. Cek tadinya cek kan. Kemudian kecek Nabi, bersabdalah Nabi, permintaanmu aku kabulkan, tapi bantu aku untuk mewujudkan permintaan kamu tadi dengan memperbanyak sujud, dalam kurung sujud dalam solat sunat. Ambo kabulkan permintaan engkau itu bersama aku di sorga, tapi bantu lo ambo, kecek Nabi. Bantu lo ambo banyak sujud dalam solat sunat. Secara eksplisit disiko, secara jaleh mengecean kepada sahabat iko juga kepada awak nak masuk sarugo awak je Nabi banyak-banyak salat sunat. Nah, itu tuh hadis yang iko dirawikan oleh Muslim ya dalam kitab As-Shalah bab fadlu as-sujud, bab keutamaan sujud. Nah, iko apa jo ibu hadis berikutnya ya tentang keutamaan ada dari solat sunat. Ambo rasa sekadar untuk pendahuluan keutamaan cukup ikut dulu. Kini kita masuk lo laika yang berikutnya. Jadi kalau ditanya orang apa bana keutamaan solat sunat nan fardu sebare sunat lo nan di kerajuan. Jangan sampai kita salah-salah jawe jo hadisnya. Pertama tadi kecek hadis apa? Solat sunat tu panumbok solat wajib atau fardu. Nan kedua tadi solat itu amal terbaik. Nan ketiga solat sunat itu insyaallah membantu awak untuk masuk sarugo bersama-sama jo Nabi. Iko jawabnya. Kalau orang bertanya, kok rajin mana sembahyang sunat kok? Iko jawabnya. Kita menjawab jo dalil, kita menjawab jo hadis. Karena kita beramal sesuai jo ilmu yang kita dapatkan. Ko bagian pertama apa jo ibu? Bagian kedua, iko agak sensitif. Cuman kalau mengaji fikih, sepanjang yang ambo tahu dari guru fikih ambo dulu, ada sebuah istilah yang sampai kini masih takana ada di ambo baru. Guru fikih ambo dulu Tengku nama apa? Tengku Hamzah namanya. Tamat dari pesantren Parabeknya. Amaja di pesantren tempat ambo sekolah. Beliau dulu ketika maja fikih takanawana ada ambo tu keceknya kalau mengaji adat bakain sampiang mengaji syarak batalanjang keceknya itu takanawana ada ambo begini makasihnya kalau mengaji adat awak mungkin masih ada juga baru kecek-kecek ereng gendeng segala macam kata-kata malereng mungkin tapi kalau mengaji syarak tu dia poin ndak boleh disembunyi-sembunyikan harus disampaikan. Awak tak boleh mengaji fikih ko, mana katuju sampaikan. Mana kira-kira ko barek jamaah menerima disembunyikan. Iko tak betul dong. Sebab kalau mengaji fikih ko ya sabana sampaikan apa adanya. Pakaro awak terima atau indak beko, pakaro awak menerima iko atau indak itu urusan awak lain. Nanjaleh kita sampaikan. Bagian kedua ko mungkin bagi sebagian agak sensitif. Tapi bagi yang lah tahu biasa. Apa tuh? Dan bagian kedua ke? Ambo ingin sampaikan kepada jamaah yang berhadir kini dan kepada yang mendengar di luar sana kalau kita ko lagi keluar paginya. Ambo ingin sampaikan kepada umat Islam yang mendengar kaji ko, walaupun lah acok jo mungkin buya-buya menyampaikan. Ternyata anjuran untuk sholat sunat itu dilakukan di rumah. Ambo ulang balik, banyak hadis yang menyatakan
bahwa sholat sunat itu sebaiknya di rumah. Aku kan sensitif kok. Wak entah wak assalamualaikum wak tunggu waktu masuk kan lebih afdol. Jadi beko siap orang azan bisa sholat sunat rawatib qabliyah dulu. Beko sudah ala beko sholat isya beko ba'diyah lolai. Kan terkait itu assalamualaikum mana yang paling ngacok kita amalkan. Tapi ternyata di beberapa hadis, tidak hanya satu hadis, ternyata sholat sunat itu dianjurkan di rumah. Ambo akan sampaikan hadisnya. Basaba dulu apa aja ibu kalau kamu nyanggah, beko boleh kita diskusi tentang itu. Ya, kita sampaikan dulu. Baru beko kita sanggah atau kita bertanya ada atau ingin klarifikasi ba'a makasihnya. Yang pertama dari Imam Ahmad nyo meriwayatkan dan Imam Muslim. Hadis itu bersumber dari Jabir bahwa Rasul bersabda, "Idza shalla ahadukumus sholata fi masjidihi." Apabila salah seorang kalian sholat di masjidnya. Kau makasihnya sholat fardu kok? Falyaj'al li baitihi nasiban min sholatihi. Maka jadikan jugalah untuk di rumahnya ada pula bagian dari sholatnya. Fa innallaha ja'ilun fi baitihi min sholatihi khaira. Sebab Allah menjadikan di rumah, di mana di rumah itu dilaksanakan sholat, maka Allah tetapkan di situ tuh kebaikan. Ko hadis yang pertama apa ibu? Jadi secara kasarnya penjelasannya, kalaulah sumayang isya awak beko, itu berarti awak lah melaksanakan sholat fardu di masjid dan sampai lo tertinggal bagian sholat sunat awak di rumah, yaitu rawatib ba'diyah. Beko kita jelaskan beko. Insya Allah tak aja aku mah. Isya jam berapa gini? Semalam balik lewat ambek 1, kini 2-3. Karena bekonya batali-tali ya. Ambo berusaha malam kini kok menuntaskan sholat sunat rawatib saja dulu. Semuanya banyak kok. Ada duha, ada tahajud kan, ada hadat, ada taubat, banyak kok mah. Cuman malam kini kita coba tuntaskan sampai sholat rawatib yang mengiringi sholat fardu kan itu dulu. Kok tak aja gitu ya? Semoga tak aja gitu. Jadi itu makasihnya. Kemudian yang kedua, riwayat yang terdapat pada Ahmad juga. Iko bersumber dari Umar. Rasul bersabda, "Salatul rajuli fi baitihi tatawuan nur. Faman sya'a nawwara baitahu." Salat sunat yang dikerjakan oleh seseorang di rumahnya adalah cahaya. Maka siapa yang ingin menghendaki, maka dia bisa menerangi atau memberikan cahaya ke rumahnya dengan sholat sunat tadi. Ko hadis kedua yang menganjurkan kita sholat sunat di rumah. Nan ketiga dari Abdullah bin Umar, anaknya Umar, disebut juga dengan Ibnu Umar. Ia berkata Rasul pernah bersabda, "Ij'alu min salatikum fi buyutikum wa la tattakhidhuha kubura." Jadikanlah sebagian dari salat kalian, maksudnya sebagian itu adalah salat sunat, yang sebagian lagi salat wajib. Fi buyutikum, di karajoan di rumah-rumah kalian. Sebagian salat di karajoan di rumah, sebagian sholat di karajuan di masjid. Nan di rumah sebagian ko sholat sunatnya, nan di masjid ko sholat wajibnya. Wala tattakhidhuha kuburo, dan sampai kalian jadikan rumah kalian itu kuburan. Jadi di samping kita dianjurkan sholat sunat di rumah, hadis itu menjelaskan orang yang tak sholat di rumahnya, maka tak obahnya rumah itu seperti kuburan, angker.
Ya, itu hadis nan ketiga. Nak langkok ya, kita sampaikan hadis nan kampe. Iko dari Abu Daud dai. Tadi Imam Ahmad ya, kini dari Abu Daud. Meriwayatkan dengan sanad sahih dari Zaid bin Sabit bahwa Rasul pernah bersabda, "Salatul mar'i fi baitihi afdalu min salatihi fi masjidi haza illa al-maktubah." Salat seseorang di rumahnya lebih afdol daripada salat di masjidku ini. Kemudian illa al-maktubah, kecuali salat yang telah difardukan. Kalau salat fardu ya di masjid. Tapi nah salat sunat di hadis itu malah dikatakan lebih afdol di rumah. Nah, kok kan sekali lagi kalau ndak putuh kaji kok malam kok mbok cameh. Separuh-separuh kita kok pemahamannya gitu kan. Dan kok sudah kok ndak dulu salat sunat sekolah. Ndak. Pas sudah mau azan kan nampak orang kan. Kita orang sembahyang di rumah selalu kan. Ndak, itu gitu kalai. Basapa dulu mengaji sampai selesai ya enggak? Sampai di siko bagian kedua. Lah tuntas dua bagian ya. Bagian pertama tadi apa? Keutamaan salat sunat. Bagian kedua ada hadis menjelaskan bahwa salat sunat itu rancak di rumah. Tentu kita calik lo apa je ibu. Salat apa saja nan dikarajokan di rumah dek Nabi. Salat sunat rawatib yang ma saja yang Nabi karajoan. Ada kemudian ma dan paling ngacok Nabi ko salat rawatibnya di rumah atau di masjid. Apakah hadis tadi itu memang anjuran atau semacam kewajiban pula untuk kita mesti di rumah? Kalau seperti itu tiba di muazin tuh gawat tuh. Sudah ni azan pulang ke rumah sunat kan. Tuh balik sih kok komai lihat tu kan panjang tadi kan. Ba'a kedudukannya tentu kita sampaikan iko dulu apa je ibu secara tuntas. Insyaallah tak kaja kita pacapek saja kaji kita. Yang penting maksud sampai. Kini kita masuk kepada macam-macam salat sunat. Macam-macam salat sunat iko kita mulai dulu dari salat sunat rawatib. Rawatib itu jamak dari rotibah, artinya yang mengiringi. Jadi salat sunat rawatib sama artinya salat sunat yang beriringan dengan salat fardu atau salat wajib. Bukanlah salat sunat rawatib namanya kalau di karajuan bukan di antara sebelum dan sesudah salat fardu itu. Ikolah yang akan kita bahas kini. Kita mulai dulu salat sunat rawatib iko ya. Secara umum salat sunat rawatib ko tabagi kepada dua Pak Ibu. Tabagi dua. Pertama muakkad. Sunatnya tuh sangat dianjurkan. Karena dicalik kualitas hadis yang menceritakan itu tuh sahih Bukhari, Muslim. Kemudian ada juga ternyata salat sunat rawatib itu yang ghairu muakkadah. Nya sunat jo tapi tidak terlalu dianjurkan. Sebab kualitas hadis yang menjelaskannya tidak sesahih yang muakkad. Amba bertanya kini kok apa je ibu. Ada nak apa je ibu mencari orang solat sunat sebelum zuhur tu 2 rakaat? Ada lah tak mencari orang sudah ada 2 rakaat ulang lo balik 2 rakaat? Lain. Ada apa je ibu mencari orang solat sunat sebelum zuhur tu 8 rakaat? Alun. Iko nang kita baca gini. Nyo ada nan muakkad, ada nan ghairu muakkad. Kalau tidak tamalkan di awak dan ghairu muakkad, minimal yang muakkad kau tamalkan di awak. Kini kita masuk dulu baca itu tentang yang muakkad saja.
Kalau ada waktu kok kita sampaikan balik yang ghairu muakkad. Kan begitu ada. Itu prioritas dulu Kok jangan awak dek memilih yang ghairu muakkad, yang muakkad saya nak jodoh. Padahal yang muakkad itu artinya yang sangat dianjurkan, dikuatkan. Itu muakkad namanya itu. Kalau levelnya tuh hampir-hampir wajib. Saking hampir wajibnya Rasul kok tidak pernah tinggalkan gitu. Nah, itulah kira-kira yang muakkad tuh. Apa tuh salat sunat rawatib yang muakkad tuh? Dan pertama salat sunat fajar. Bila tu? Sabalun salat subuh. Iko nan pertama dibahas oleh Sayyid Sabiq dalam fikih sunnah iko. Menjadi urutan pertama. Kenapa? Sebab salat sunat fajar iko di samping ghairu muakkad inya memiliki keutamaan. Ada beberapa hadis yang menjelaskan tentang keutamaan salat sunat fajar. Maka rugi sangat kalau orang menunggu komai baru ke masjid. Sebab banyak keutamaan. Di antara hadis itu nan pertama dari Aisyah, Rasul bersabda berkaitan dengan solat sunat fajar iko atau sebelum subuh iko, kecek Nabi 2 rakaat itu lebih aku sukai daripada dunia dan seisinya. Hadis iko riwayat Ahmad, Muslim, Tirmizi. Jadi di siko bahasanya bukan lebih berat daripada dunia dan seisinya, bukan. Lebih aku sukai. Itu hadis yang pertama. Jadi ada hadis yang mengecekan, kecek Nabi 2 rakaat dan ambo kerajaan ko lebih ambo sukai. Ahabbu ilayya minat dunia wal akhirah. Minat dunia, daripada dunia dan wama bainaha, dan apa saja yang ada di dunia itu. Wama fiha ya, dan apa saja yang ada di dunia itu. Itu satu. Dan kedua, dari Abu Hurairah Rasul bersabda. Tadi hadisnya dari Aisyah, istri Nabi. Kini Abu Hurairah, sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis. Kata Nabi, la tada'u raka'atai al-fajri wa in taratkumul khair. Jangan sampai kalian tinggalkan 2 rakaat salat sunat fajar. Sekalipun kalian itu dikejar oleh pasukan berkuda. Pasukan berkuda di siko tentu kita konteksnya di zaman Nabi adalah pasukan yang akan menyerang. Soal dulu itu kan pasukan-pasukan musuh itu mereka menyerangkan je kudo. Diracaknya kudo tuh pedang di tangan suwoknya. Agak pasukan berkuda, pasukan musuh kok datang mengajak, jangan kalian tinggalkan 2 rakaat salat sunat fajar itu. Baitu bana kecek Nabi. Tadi itu keutamaannya. Kini kok larangan awak meninggalkannya. Kan luar biasa tuh hadis yang kedua. Hadis yang ketiga, ikolah yang dirawikan oleh Bukhari sekaligus Muslim, sekaligus Imam Ahmad, sekaligus Abu Daud. Ampe ulama hadis merawikan hadis ko. Hadis iko dari Aisyah. Salat sunat yang paling diperhatikan Rasulullah adalah salat sunat 2 rakaat sebelum subuh. Di kok boleh lah kita mengecek dari sebanyak tu salat sunat iko nan paling diperhatian bana adik Nabi. Berarti kok masuk skala prioritas dalam amalan Rasulullah. Ikonya Pak Jebo hadis nan ketiga. Hadis kampe dari Aisyah, Rasul juga bersabda, rakaatai al-fajri, 2 rakaat salat sunat fajar, khairum minad dunya wa ma fiha. Kau nak cakap dengar? Lebih baik daripada dunia dan seisinya.
Iko hadisnya ada 4 ulama hadis merawikan, Ahmad, Muslim, Tirmizi, Nasai, minus Bukhari. Tapi dengan 4 imam ko rasulnya luar biasa. Ada Imam Muslim malah disiko kan, yang kita kenal juga punya kitab Sahih Muslim. Jadi ko lah yang ngacok kita dengar selama ko 2 rakaat salat fajar lebih baik, khairun itu bahasanya. Kalau di hadis pertama tadi lebih aku sukai saja. Kalau ikut ndak lah, naik levelnya, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kemudian nan kampe nang kalimo ko hadis terakhir tentang solat sunat fajar ko, Imam Ahmad dan Muslim merawikan dari Aisyah, ia berkata, aku tidak pernah melihat Rasulullah. Kok kecil Aisyah ya? Aisyah itu lebih tahu ya. Anda istrinya mah. Aku tidak pernah melihat Rasulullah mengerjakan amal kebaikan yang lebih disegerakannya daripada solat hendak mengerjakan 2 rakaat salat sunat fajar itu. Artinya ndak ada nabi ko yang paling bagageh mengerjakan amal. Bagageh ko bukan terkadang aja, tapi begitu seriusnya ingin solat beramal tadi itu, ndak ada yang lebih dibandingkan dengan solat sunat fajar. Baitu kecek Aisyah inyo mencalik perilaku Nabi ketika Nabi mengerjakan salat fajar itu. Aiko 5 hadis setidaknya apa aja ibu yang menjelaskan kepada awak ya tentang salat sunat fajar. Ambo sampaikan petunjuknya menurut beberapa hadis. Tadi kan dianjurkan salat sunat kau di rumah ya. Kalau dianjurkan di rumah, lain tak kata lambe beko Ustaz. Beko awak sedang salat sunat fajar di rumah. Ternyata orang lakomai. Mana lebih utama Ustaz? Wak kerjakan salat sunat fajar di rumah, tapi wak talambe berjamaah. Atau awak kerjakan salat sunat di masjid, tapi awak nak talambe doh. Mana rancak? Itu lah. Pertanyaannya ya, seperti itulah. Maka coba kita cari dulu petunjuk Nabi. Sebelum kita memilah dan memilih, kita cari dulu ba'a petunjuk Nabi ketika mengarajoan solat sunat fajar ko. Ternyata Nabi atau beliau selalu meringankan bacaan ketika mengarajoan 2 solat sunat fajar. Jadi begitu muazin azan atau masuk waktu subuh, maka Nabi sebelum ke masjid nyo solat sunat fajar di rumah. Tetapi ternyata dari banyak hadis di siko dikemukakan 3 hadis saja. Ternyata Nabi memilih bacaan-bacaan pendek sehingga Nabi bisa melaksanakan solat sunat fajar di rumah. Dak talambe pula berjamaah di masjid. Apa lagi berjamaah ko imamnya liau loh. Tentu terlambat seketek orang menunggu juga. Ya dah. Tapi Nabi seperti itu. Apa tuh hadisnya? Coba kita dengar. Pertama dari Hafsah. Asia ku Hafsah kok. Istri Nabi. Rasulullah mengerjakan salat sunat fajar makasihnya sebelum subuh di rumahku kecilnya. Ya, beliau mengerjakannya sangat ringan. Beliau mengerjakannya sangat ringan. Hadis riwayat Ahmad, Bukhari, Muslim. Kalau Hafsah istrinya kok mengecean Nabi mengerjakan salat fajar di rumahku, berarti secara tak langsung Nabi salat sunat fajar di rumah. Cuma kece Hafsah di hadis itu inyo memilih sore nan ringan. Ya, nan ringan. Itu dari Hafsah. Nan kedua dari Aisyah. Rasul juga bersabda,
Rasulullah itu mengerjakan sholat sunat 2 rakaat sebelum subuh dalam waktu yang cukup singkat, sehingga aku ragu apakah beliau itu membaca surah Al-Fatihah atau tidak ya di 2 rakaat tu. Itu mana anak singkatnya bacaan Nabi, sampai-sampai Aisyah sendiri ragu, lagi baca Al-Fatihah Rasulullah gua. Saking capeknya sholat sunat fajarnya tuh gitu. Tandanya ada, tandanya Nabi tidak memilih ayat yang panjang-panjang loh. Nya tahu loh, nya harus mengimami orang loh di masjid. Apalagi jarak rumah Nabi di masjid itu tentu tuh. Beda Jawa mungkin sebagian ada nanti simpang tuh risiko kan. Ada jauh. Lah masuk kali. Ini itu loh bang. Anak. Panutui. Nanti azan panutui. Apa ayat nan paling ngaco dibaca Nabi ketika sholat sunat fajar? Dalam 4 hadis yang kita calik di kitab fikih ko, sepakat sepertinya di ampe hadis ko, di rakaat pertama Nabi membaca surah Al-Kafirun, di rakaat kedua Nabi membaca surah Al-Ikhlas. Al-Kafirun tahu doh? Kuliah kan pendek doh. Apalagi kalau Nabi membaca kan? Al-Ikhlas, Qul huwallah, iko yang paling ngaco baca Nabi. Lalu sholat sunat mana Nabi ko yang berpanjang-panjang? Ayo nak bisa lo kini sampaikan dah. Baru cie baru ko nan muakkad ko. Nyo ado ko 10 rakaat yang muakkad ko. Selebihnya uru muakkad ko. Anak. Bak kecek ambo di awal tadi, saketek bana kaji, kita amalkan dan saketek. Ko tu lebih baik. Ambo rasa sholat sunat fajar ko lah kita amalkan. Kok rumah dake dan apa dari masjid 2 rakaat sholat fajar dulu, capean bacaan awak nan pendek tadi, tupai ke masjid, masuk masjid awak sholat sunat tahiyatul masjid awak lain. Dapat 2 awak. Sehingga tak terkajar. Tapi kalau jauh awak, kesimpulannya ndak lo ada kewajibannya sholat sunat iko di rumah lo. Itu tergantung lo di situasi di kondisi. Kadang-kadang awak kok kalau awak bakdiah di rumah ndak takarajuan. Lah lain-lain sepengana tiba di rumah. Daripada ndak sama sekali rancak di masjid itu lain pada indah. Tapi kok bisa yo rancak di rumah. Tapi kok takut kata godaan awak di rumah, ajak masjid lain. Pada intinya ambil yang sampaikan bukan tentang di rumah dan di masjidnya, tapi tentang kita mengamalkan sholat rawatib kuah. Sebab ini panumbuk salat fardu awak. Itu barangkali ya. Allah mayo. Itu dulu. Ya, banyak maaf kalau ada kekeliruan. Insyaallah kalau panjang umur Desember sabok balik. Tapi tema beda loh. Kalau bisa minta kepada panitia lanjut ko ancak. Nak selesai barang ko bisa tukar tema balik kan? Itu bisa dimainkan di panitia insyaallah. Demikian ya Pak Ibu, banyak maaf kalau ada kekeliruan. Kalau ingin pueh silakan cari beko di YouTube Kasbi Wo Kasbi. Promosi restek kan. Ada ceramah-ceramah ambo upload. Tung meninggal besok dicari orang jo ada. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.